Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, Bapak, kami dari kelompok 2 izin menyampaikan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi di wilayah operasi Minas Siak. Baik, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Tegar Anggriawan, Zaida Auliatunisa, Mulyani Ramadan, Sarifan Jamil, Hafiz Adliadanda, dan juga Sideva Salsabila. Untuk bagian pertama, Pertamina Hulu Rokan merupakan salah satu anak perusahaan PT Pertamina sekaligus kontrak kerjasama di bawah pengawasan Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Wilayah operasi Minas Siak secara administratif berada di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan dengan wilayah operasi seluas 250.200 hektar. PT PHR ini mempunyai tugas utama untuk mencari sumber minyak dan gas utama, mendukung ketahanan energi nasional, memenuhi target produksi yang tinggi yang diwujudkan dengan adanya kegiatan pengembangan khususnya di wilayah operasi Minas Siak tersebut. Rencana pengembangan di WO Minas Siak antara lain meliputi penambahan unit-unit seperti gas engine, gas turbin, genset, serta penggantian 4 unit flare stack-nya. Selanjutnya berikut merupakan hasil dari eh, kapasitas produksi dari PT Pertamina Hulu Rokan tersebut, di mana produksinya itu 7.716.911 atau setara dengan 384.194 ton per tahunnya, di mana kapasitas produksi ini merupakan bahan baku yang menggunakan berupa fluida atau minyak mentah dan bahan penunjangnya yaitu sebagai penunjang proses produksinya. Serta dapat dilihat pada tabel di bawah ini bahwa dari area produksi tersebut didapatkan total dari kapasitas pasangnya setiap tahunnya yaitu berkisar antara 344 juta 194.131 ton per tahunnya, dan juga dari bahan penunjang berupa demulsifier, reverse demulsifier, dan juga sampai dari biosetnya mencapai rata-rata per tahunnya mencapai 61.024 untuk demulsifier, 334 untuk reverse demulsifier, dan 87 untuk scale inhibitor, dan 31,5 untuk gas korosin, dan juga 302 untuk water korosin, serta untuk biosetnya 6,02. Selanjutnya berikut merupakan konsumsi energi, di mana bahan bakar dan total penggunaan konsumsi listrik selama proses produksinya, di mana didapatkan total penggunaan listriknya itu 8.409,604 penggunaan listriknya dalam setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu berikut merupakan diagram neraca massa flare stack dari GS1 minus unit 2-nya, di mana dari flow rate-nya didapatkan inputnya itu 671, serta didapatkan output masing-masing CO2, SO2, NOx, N2, H2O, dan juga CO. Dan berikut merupakan juga neraca massa dari flare stack GS1 minus unit 2-nya, serta berikut merupakan flare stack dari GS dari unit 4-nya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mulyani. Baik, terima kasih Tegar. Berikut merupakan neraca massa untuk flare stack JS Libo, di mana ada flow rate itu uh, terdapat flow rate hingga dari input ke output. Next. Dan berikut merupakan diagram neraca massa flare stack JS Libo minus unit 2. Juga terdapat input hingga outputnya, hingga menghasilkan CO2, SO2, NOx, N2, H2O, dan CO. Nah, berikut merupakan diagram neraca massa gas turbin dengan flow rate, input, dan output yang menghasilkan SO2, NOx, PM, CO2, N2, H2O, dan CO. Berikut diagram neraca massa gas engine, di mana input dan outputnya menghasilkan
SO2 NOx, PM CO2 N2 H2A H2O dan CO. Selanjutnya itu diagram neraca pansagen ZWTP LIBO dengan output NOx, CO, SO2, PM, CO2, N2, dan H2O. Selanjutnya, yaitu diagram neraca massa genset Mobile 500, 500 ke, maaf 500 kilo volt ampere, di mana dengan output NOx, CO, SO2, PM, CO2, N2, dan H2O. Selanjutnya itu diagram massa diagram neraca massa genset Mobile 750 kilo volt ampere dengan output NOx, CO, SO2, PM, CO2, N2, dan H2O. Selanjutnya itu sumber emisi. Sumber emisi dipantau secara kontinu menggunakan CEMS. CEMS hanya satu unit gas turbin atau MGT-10 dengan kapasitas 33 eh, watt dengan sumber emisi gas alam itu berupa fast track, MGT gas turbin, gas kompresor, boiler, dan unit dehidrasi glikol. Selanjutnya itu sumber emisi minyak dengan menggunakan genset, pompa air, pompa transfer minyak, dan mesin pecacah. Sumber emisi fugitif di WO minus siap berupa connectors, flangers, valve, dan open end lines yang berasal dari fasilitas stasiun pengumpul atau gathering station, fasilitas produksi gas atau gas plant, sumur atau well, jalur pipa, dan fasilitas gas turbin atau minas gas turbin. Next. Selanjutnya itu ada parameter dan nilai emisi. Terdapat dua sumber emisi yang ditetapkan, parameter dan nilai baku mutu emisi yang dalam praktek ini. Yang pertama, sumber emisi existing dari proses dan utilitas. Yang kedua, sumber emisi yang direncanakan dari proses dan utilitas. Yang untuk pertama, sumber emisi existing, terdapat beberapa sumber emisi. Yang pertama dari first stack berupa MGF, GS1, GS hingga GS6 Suram, Kota Baru, Kota Batak, Petapahan, Petapahan GS, dan GS Libo hingga Waduk GP. Selanjutnya itu ada gas turbin dengan MGT unit nomor 1 hingga nomor 7 hingga nomor 11 dengan parameter itu ada opositas, total partikulat, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Next. Selanjutnya itu parameter dan nilai emisi dengan sumber emisi existing yaitu gas kompresor dan boiler dengan parameter sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, dan maaf untuk boiler yaitu parameternya terdapat sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan untuk waduk gas serta waduk gas itu tidak ada pemantauan. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yani. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Sarip terkait beban emisi. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin izin moderator dan teman-teman sekalian untuk materi selanjutnya itu beban emisi, di mana pada monitor itu terdapat total beban emisi dari seluruh sumber emisi di di WO minus ya, di mana pada beban emisi ini terdapat sumber emisi yang telah dijelaskan oleh rekan kelompok saya tadi, di mana ada di beban emisi existing dan rencananya dapat dilihat nilai beban emisi di tiap parameter itu di PM, SO2, NOx, CO, dan CO2. Next, moderator. Dan untuk materi selanjutnya itu ada pada sistem manajemen lingkungan dalam pengendalian emisi yang dilakukan oleh perusahaan ini, yaitu yang pertama itu perencanaan,
di mana untuk perencanaan ini penentuan lingkup dan penerapan SML terkait pengendalian pencemaran udara meliputi seluruh aspek kegiatan dan pengoperasian fasilitas yang menimbulkan dampak pencemaran udara merujuk pada sistem manajemen HSSE. Dan untuk penetapan ini dilakukan oleh kepemimpinan dan komitmen manajemen puncak, di mana pengendalian pencemaran udara dilakukan di bawah pengawasan Vice President OE dan HES-nya. Next. Dan untuk penempatan juga, kebijakan pada PT PHR Minasia ini telah membuktikan dengan adanya kebijakan pengendalian pencemaran udara seperti tata kerja organisasi, SDM yang berkompeten, melakukan inventarisasi sumber emisi, dan identifikasi SDA yang terdampak serta mengatur mekanisme terkait emisi yang dimilikinya. Dan untuk penentuan SDA-nya itu disyaratkan dengan adanya petugas yang bertanggung jawab dalam mengelola emisinya. Dan untuk personil pengendalian pencemaran udara merupakan personil yang berkompeten sebagaimana disyaratkan dalam PP nomor 27 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup. Dan untuk penetapan ini juga itu ada struktur organisasi yang menangani pengendalian pencemaran udaranya dan penetapan tanggung jawab dan kewenangannya, dan penentuan aspek pengendalian udara dan dampak, identifikasi dan akses terhadap kewajiban penataan pengendalian pencemaran udara. Terus ada perencanaan aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi, dan penetapan sasaran pengendalian serta penentuan indikator dan prosesnya. Kemudian kesesuaian metode yang digunakan, terus penentuan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan. Dan untuk selanjutnya itu ada di bagian pelaksanaan, di mana pada bagian pelaksanaan ini ada pemantauan, pengukuran, analisis, dan mengevaluasi kinerja pengendalian pencemaran udara berdasarkan SNI atau standar lain yang berlaku secara internasional. Dan untuk pelaksanaan ini juga adanya mengevaluasi hasil pemantauan emisi yang dilakukan terhadap nilai baku mutu emisi dalam persetujuan teknis. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis emisi dengan rujukan baku mutu emisi yang digunakan. Next, dan itu kegiatan selanjutnya itu ada pemeriksaan, di mana untuk bagian pemeriksaan ini itu kegiatan evaluasi terhadap kewajiban penataan pengendalian pencemaran udara, pelaksanaan internal audit secara berkala menggunakan protokol audit Supreme, Proper, dan Percah, dan kajian sistem manajemen lingkungan dengan mempertimbangkan aspek internasional 9 teknologi, fasilitas personil, dan lainnya. Dan aspek eksternal itu berupa perubahan peraturan, respon, dan peran aktif masyarakat, serta hasil kajian. Dan untuk tindakan yang telah dilakukan itu PT PHR berkomitmen untuk menangani ketidaksesuaian yang mungkin terjadi, yaitu dengan menginvestigasi ketidaksesuaian, menyusun perbaikan yang spesifik, mengoreksi, serta melakukan perbaikan sesuai skala prioritasnya. Dan tindakan perbaikan berkelanjutan dilakukan setelah dipastikan dengan adanya evaluasi ketidaksesuaian yang mencakup interaksi dengan komponen lainnya. Mungkin sekian diberikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sarif. Mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin salah hilafnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.